Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dengan Sumantri di sini. Baik, pada video kali ini kita akan membahas tentang pendaftaran calon taruna secara online. Istilah kerennya adalah Sislek Catar Polimarim, yang kepanjangannya itu adalah Sistem Seleksi Calon Taruna Politeknik Maritim AMI Makassar. Pertama-tama, pastikan bahwa HP atau handphone atau tablet, laptop, dan PC Anda itu terkoneksi ke jaringan internet. Kemudian, buka salah satu aplikasi browser, misalnya saya menggunakan aplikasi browser Safari. Lanjut, dan untuk pendaftaran calon taruna-taruni bisa membuka dan menggunakan aplikasi browser seperti Google Chrome, Firefox, dan aplikasi browser lainnya. Lanjut pada search or enter website name. Di sini kita bisa mengetikkan situs resmi Politeknik Maritim Makassar, yaitu adalah polimarim.ac.id. Kemudian kita enter, tunggu sampai login selesai. Nah, ini adalah halaman utama atau halaman depan dari situs resmi Polimarim. Jadi setiap informasi akan disampaikan di situs resmi Polimarim ini. Setelah tampil halaman depannya, kita akan milih menu yang ini ya, menu ini. Kemudian pilih menu Sislek Catar. Selanjutnya pilih submenu registrasi online. Tunggu sampai proses selesai. Nah, untuk cara cepatnya, pendaftar calon taruna-taruni bisa langsung mengakses di masukkan name website ya, nama website itu sislekcatar.polimarim.online. Kemudian sebelum mengisi formulir, di sini diharapkan pendaftar calon taruna-taruni itu dimudayakan untuk membaca setiap informasi yang ada di Sislek Catar ini. Karena informasi pendaftaran itu disajikan secara tertulis di situs resmi Sislek Catar Polimarim. Nah, di sini ada informasi mengenai program studi, kemudian jadwal pendaftaran dan tes online. Kemudian untuk jadwal pendaftaran itu dilakukan tahap demi tahap sesuai dengan tanggal yang tertera di sini. Kemudian ada persyaratan umum. Pastikan bahwa pendaftaran calon taruna-taruni itu membaca setiap persyaratan yang dituliskan di dalam website resmi Sislek Catar Polimarim. Dan di sini sudah dicantumkan misalkan fotokopi surat keterangan catatan kepolisian yang dilisir atau dari kepala sekolah untuk lulusan tahun 2021 sebanyak 3 rangkap. Jadi di sini bisa dibaca setiap persyaratan yang dibutuhkan oleh Sislek Catar, sistem seleksi Polimarim ya, calon taruna Polimarim. Kemudian pada poin 8 di sini ada biaya pendaftaran, kemudian poin 9 ada biaya pemeriksaan kesehatan untuk prodi studi nautika dan permesinan kapal. Kemudian pada poin 10 ini bisa dilakukan via transfer melalui nomor rekening yang telah disediakan atas nama Andi Murniati. Kemudian ada yang namanya program pilihan. Sebenarnya dalam program studi Polimarim itu ada 4 program studi, hanya saja pada pilihan studi nautika dan permesinan kapal itu memiliki lulusan SMA atau SMK yang telah ditentukan oleh Polimarim. Jadi untuk pendaftar calon taruna-taruni yang kemudian lulusan SMA-nya adalah IPS, maka tidak diperkenankan atau tidak direkomendasikan untuk mendaftar pada program studi tersebut. Nah, di sini bisa dilihat untuk lulusan studi SMA itu adalah jurusan IPA untuk program studi nautika ya. Kemudian SMK pelayaran jurusan nautika kapal niaga. Dan permesinan kapal sama SMA jurusan IPA, SMK itu jurusan mesin, jurusan otomotif, jurusan kelistrikan, SMK pelayaran jurusan teknika kapal niaga. Bisa dibaca informasi selanjutnya, dan di sini kami sediakan juga nomor WhatsApp baik telepon yang aktif dan bisa dihubungi kapan saja untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Lanjut, setelah semua informasi telah dibaca, kemudian klik di sini ada tombol isi formulir login pendaftaran ulang. Jadi bagi pendaftar calon taruna yang baru mengisi formulir, maka diharuskan untuk mengklik tombol isi formulir.
Nah, di sini ada langsung diarahkan ke form input formulir pendaftaran. Mohon isi data formulir sesuai dengan data yang sebenarnya. Informasi, yakinkan bahwa data yang dimasukkan adalah benar. Upload file dokumen hanya bisa dilakukan setelah terregistrasi. Setelah mendaftar username dan password, Anda dikirimkan ke email yang Anda registrasikan. Jadi pastikan bahwa email yang Anda masukkan itu adalah email yang aktif. Kemudian cek di kotak spam. Kartu ujian hanya bisa dicetak jika sudah divalidasi oleh operator. Setelah 2 hari formulir dikirim dan divalidasi oleh operator, maka pilihan prodi yang Anda kirim tidak dapat dirubah. Klik di sini upload dokumen bagi yang sudah mendaftar sebagai calon taruna-taruni. Oke, jadi sebelum melakukan isi formulir, sebaiknya dokumen, persyaratan, dan bukti bayar sudah disiapkan untuk proses selanjutnya dan mendapatkan nomor tes beserta kartu ujian dan jadwal tes. Nah, di sini ada tahun akademik ya. 2021-2022 ini adalah di sini tertera juga tanggal mulai pendaftaran dan tanggal selesai pendaftaran ini untuk gelombang pertama. Kemudian di sini ada data mahasiswa, form masukkan nama mahasiswa. Saya rekomendasikan menggunakan penulisan huruf besar. Kemudian tempat tanggal lahir, jenis identitas mungkin bisa dipilih jenis identitas yang peserta taruna-taruni miliki, misalkan KTP, SIM, atau password. Kemudian nomor identitas masukkan jika memang masukkan NIK kalau memang jenis identitasnya yang dipilih adalah KTP. Kemudian jenis kelamin, agama, dan email. Nah, ini email yang merupakan artinya yang sangat penting. Kenapa? Karena akan dikirimkan user dan password ke dalam email tersebut yang telah diregistrasikan. Jadi pastikan emailnya dalam kondisi aktif. Kemudian provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, alamat, kode pos, nomor handphone, dan usahakan nomor handphone yang diisi adalah nomor handphone aktif dan terhubung, dan digunakan juga nomor handphone pada WhatsApp. Kemudian nama ayah, kemudian nama ibu, alamat, telepon orang tua ya. Kemudian fakultas. Nah, untuk pemilihan program studi, pastikan bahwa program studi yang peserta pendaftar calon taruna-taruni itu milih sudah betul-betul dipilih secara matang dan baik-baik. Jadi di sini ada program permesinan kapal, transportasi laut, nautika, dan manajemen pelabuhan. Jadi pastikan bahwa pemilihan program studi ini sudah sangat matang sekali. Kemudian pendidikan terakhir di sini ada SMA, SMK, D3 ya untuk program studi lanjut ahli jenjang. Kemudian jenis pendaftaran di sini adalah pilihan peserta didik baru, karena kalian adalah peserta didik baru, artinya calon pendaftar atau calon taruna baru. Dan kalau ya ahli jenjang, maka pilihannya di sini adalah ahli jenjang. Kalau misalkan yang mau melanjutkan D3 ke D4 transportasi laut, itu pilihannya adalah ahli jenjang. Kemudian masukkan nama sekolah atau kampus untuk D3 untuk yang melanjutkan ke D4. Kemudian jurusan, sekali lagi untuk jurusan itu ada dikhususkan, jadi hati-hati kalau misalkan yang jurusan IPS itu tidak diperkenankan masuk ke dalam program studi permesinan kapal dan program studi nautika. Kemudian alamat sekolah, kemudian daftar. Ya, di sini saya sudah berikan contoh untuk penginputan. Sini nama Robin Hood, tempat tanggal lahir Makassar, tempat hari ini, dan jenis KTP-nya. Pria, agama Islam, dan pastikan email ya, ini adalah email aktif. Nanti akan dikirimkan username dan password ke email tersebut yang cek di spam ya. Kemudian ini seperti ini, perhatikan baik-baik contohnya seperti ini. Kemudian kita daftar. Oke, setelah didaftar kita cek ya di email. Kemudian di sini saya menggunakan Gmail. Kemudian klik menu di sini, kemudian arahkan scroll ke bawah, ada tulisan spam. Nah, jika ada spam masuk seperti ini, di sini akan terdaftar, akan dikirimkan username dan password, yaitu ketika pada saat kita melakukan pendaftaran pengisian formulir. Baik, untuk itu saya coba login, karena saya sudah punya akun. Sini, kemudian saya login.
masukkan nomor registrasi yang sudah masuk di email, dicek inbox ya, di spam. Kebetulan saya sudah hafal username dan passwordnya, kemudian saya login. Nah, di sini ketika berhasil login, di sini ada informasi catat, menerbitkan tabulasi info calon taruna baru, dan perhatikan juga status kelulusan. Ini karena sudah uji coba, jadi statusnya Anda lulus. Dan kalau misalkan masih dalam tahap belum mengupload dokumen, maka maksudnya belum upload dokumen, itu status kelulusannya belum ada. Dan untuk NIM-nya belum diterbitkan juga. Jadi ini contoh yang sudah pernah saya lakukan. Jadi kalau misalkan ada peserta calon taruna-taruni itu sudah melakukan registrasi dan kemudian salah penulisan, misalkan ada salah penulisan nama, itu peserta calon taruna-taruni dapat mengklik tombol biru ini yang itu nomor registrasi. Oke, seperti itu. Kemudian dirubah nama mahasiswa yang salah tadi, atau misalkan pada saat waktu pemilihan isi formulir saya ngisi misalkan prodi yang manajemen pelabuhan, tiba-tiba saya ingin merubahnya menjadi studi nautika atau transportasi laut, itu bisa ya, bisa dirubah sebelum 1 atau 2 hari ketika dilakukan divalidasi oleh operator. Dan ketika sudah divalidasi, maka ini data formulir kita sudah tidak bisa melakukan perubahan lagi. Contohnya seperti ini ya. Ini kita sudah tidak bisa melakukan perubahan lagi. Kalau belum divalidasi oleh operator, maka data yang ada di sini yang diisi sebelumnya itu masih bisa dirubah. Lanjut pada upload dokumen. Kita tunggu sampai proses loading selesai. Nah, sebelum mengupload dokumen, mohon perhatikan syarat upload dokumennya. Jadi, informasi ya, syaratnya itu adalah dokumen yang diupload tipe file JPG atau gambar dan PDF. Ukuran maksimal file itu 1 MB. 1 MB ya, tidak bisa lebih dari 1 MB. Karena kalau lebih, maka dokumennya itu tidak akan masuk ke dalam server Sislek Catar. Kemudian perhatikan di sini. Di sini masukkan ya, nanti ada pilihan atau tombol choose file, artinya untuk memilih file, memasukkan file. Jadi upload ijazah, STTB, SKHU, bukti kelulusan. Kemudian di sini ada upload foto juga ya, tinggal choose file atau pilih file. Kemudian ada biaya pendaftaran dan KTP domisili. Jadi ketika semuanya sudah di-upload, kemudian lihat di status Syamaba ya. Maka perhatikan dalam status ini, jika foto ada label warna hijau, maka ini sudah di-upload untuk dokumen persyaratannya. Jadi ketika sudah di-upload, maka peserta calon taruna-taruni itu akan menunggu proses verifikasi paling lambat itu 1 hari kerja, yang kemudian akan diterbitkan untuk divalidasi untuk dalam cetak formulir. Jadi ketika sudah divalidasi, pendaftar calon taruna-taruni itu bisa langsung cetak formulir pendaftaran seperti ini. Kemudian bisa juga mencetak kartu ujian. Jadi diharapkan calon pendaftar calon taruna-taruni itu bisa mencetak kartu ujian yang telah disediakan di dalam Sislek Catar itu sendiri. Nah, di sini ada jadwal tes potensi akademik, jadwal tes psikotes wawancara ya, beserta nomor registrasi dan atau informasi calon taruna-taruni. Dan di situ juga ada petunjuk pelaksanaan tes online potensi akademik, psikotes dan wawancara. Lanjut, setelah sudah selesai tes yang kemudian dinyatakan lulus, maka pendaftar calon taruna-taruni itu bisa langsung melakukan pendaftaran online. Nah, kemudian baca persetujuan sebelum lanjut ke pendaftaran ulang. Baca setiap informasi yang telah di sini, katakanlah sudah selesai baca dan saya setujui. Kemudian pembayaran ya, upload bukti pembayaran yang dilakukan atau pendaftaran ulang. Itu 300, ukuran maksimalnya itu 300 KB.
Jadi setelah dibayar dan divalidasi oleh operator atau panitia sesi charter, maka selamat, Anda telah dinyatakan sebagai taruna, ya, calon taruna yang sah di kampus maritim, ya, di kampus maritim Politeknik Maritim AMI Makassar. Cukup sampai di sini. Mudah-mudahan pendaftar calon peserta dapat mengikuti video yang saya berikan ini. Dan kemudian jika ada pertanyaan bisa dihubungi nomor WhatsApp yang telah disediakan di halaman depan sistem penerimaan calon taruna-taruni Politeknik Maritim Makassar. Dan jangan ragu-ragu untuk menghubungi dalam mendapatkan informasi. Baik, cukup sampai sini. Kita intro dulu, cekidot. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Dari awal pandang akhir, ku rombak takdir. Kecilnya kemungkinan, ku buat kocar kacir. Sejarah mulai saat ku langkahkan kaki ini. Cibiran tantangan, ku undang mari sini. Terseok mata kaki, tegar di mata hati. Lupakan kebiasaan buruk meratapi. Kantong kosong, ringankan gerak. Waktu kan mengisi pundi dengan emas perak. Rangkai kata bait per bait jadi genap. Angkat suaraku yang tadinya senyap. Sempit gelap, jadi luas terang. Bijakan kokoh, cahaya benderang. Ingat kesombongan, awal kehancuran. Lupa nurani saat harta bertaburan. Silau gemerlap buat gerak tak beraturan. Batu sandungan tuh rencana yang berampuran. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Ya, tak selamanya langit kelabu, tak selamanya nasib pengadu. Ubah situasi hidup masih dimutasi. Langkah demi langkah hidup aku masih bertahan sampai titik darah habis. Bertubi-tubi serangan ku tangkis. Harapan kan masa depan ku taktis. Walau berpeluh darah berbanding tangis. Yang lemah akan kuat berganti rupa. Posisi belakang ke depan berubah. Tidak mudah beratap seyok teramat susah. Selama tekad membaca harapan takkan musnah. Gagal coba lagi, jatuh bangkit lagi. Gelap malam pastikan berganti pagi. So I will try over again and again. Heaven's not good yet man, it ain't the end. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang,